dengan batas manusia langsung pada langit. Jadi nggak ada awan cerah. Dan bulan purnama saat itu sedang bulat-bulat, sedang indah-indahnya, masya Allah. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti dan menengadahkan wajahnya ke langit dan melihat bulan purnama, sambil tersenyum dan terlihat gigi gerahamnya. Maka para sahabat heran, tidak pernah seperti itu Rasulullah. Maka ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melihat bulan purnama sambil tersenyum bahkan sampai terlihat gigimu yang indah, ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tanpa halangan sedikit. Dijamin sama Nabi melihat langsung wajah Allah. Masya Allah. Maka para sahabat mengeluarkan air mata itu. Ya Rasulullah, siapa orang yang beruntung yang bisa melihat wajah Allah? Sedangkan kata para ulama, Allah terhijab dengan 70 hijab dan hanya bisa dilihat kelak ketika orang itu masuk surga. Masya Allah. Siapa ya Rasulullah orang yang beruntung yang bisa melihat wajah Allah? Maka apa kata Nabi? Jika di antara kalian mampu tidak meninggalkan 2 rakaat sholat sebelum terbitnya matahari, dan jika di antara kalian mampu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka kalian yang bisa melihat wajah Rabb kalian. Maksudnya apa? Man sholata ba'da walal jannah. Barang siapa menjaga 2 waktu sholat di waktu dingin, maka jaminannya surga. Siapa orang yang bisa melihat wajah Allah? Orang yang sudah sholat subuh berjamaah dan asar berjamaah. Sudah dapat jaminan. Kenapa disebut 2 waktu dingin? Pertama, kalau sholat subuh sudah tentu dingin, tapi kalau asar dinginnya dingin hati, waktu orang sedang sibuk-sibuknya kegiatan. Tapi dia mau mendinginkan hatinya, datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajah-wajah tersebut yang halal melihat wajah Allah. Ini orang-orang saya dapat di sini, masya Allah. Amin. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi hadirin yang mulia di surganya Allah melainkan melihat wajah Allah. Ada orang sedang menikmati pisang dalam kitab, sehingga saking nikmatnya itu pisang, satu gigitan yang pertama dia rasakan 70 kali rasanya lebih manis daripada pisang yang ada di dunia. Gigitan yang kedua manisnya meningkat lagi. Gigitan yang ketiga makin manis sehingga dia tidak berhenti itu makan pisang. Sampai ditanya sama malaikat, gak mau makan buah yang lain? Oh, malaikat ini sudah nikmat, ini pisang surga. Ada yang lebih nikmat, enggak, ini saking udah nikmat cukup saja. Ternyata hadirin yang mulia, tanpa disadari dia sudah makan pisang selama 80 tahun. Sudah tumpukannya sudah banyak. Satu pisang saja nikmatnya seperti itu di sini. Bagaimana bidadari itu, masya Allah. Itu bidadari, masya Allah, yang disebut Ainul Mardiyah, cantiknya luar biasa. Ketika kita mengedipkan mata sebentar, melihat lagi, maka bertingkat 70 kecantikannya. Dikedipkan lagi, maka meningkat lagi kecantikannya. Terus seperti itu. Tapi hadirin yang mulia, kecantikan yang seperti itu kalah dibandingkan kecantikan istri kita yang telah masuk sama-sama di surganya Allah. Karena apa? Karena 2.500.000 bidadari tidak sebanding dengan istri kita sebagai ratu bidadari. Masya Allah. Bersedia menyediakan waktu untuk menyelamatkan istri? Ini usahanya nanti memperbaiki iman, sehingga kita keluar di jalan Allah memperbaiki iman, pulang ke rumah bawa akhlak yang baik sama istri. Ini ajib hadirin. Usaha dakwah telah dibuat oleh 124.000 para nabi, para rasul, dan 313 rasul yang Allah utus. Semuanya menyampaikan satu kalimat. Apa yang diucapkan mereka? Ya ayyuhan nas la ilaha illallah. Ucapkan kalian la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan berjaya seluruhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah ada satu rasul di antara kami yang tidak kami utus dengan membawa kalimat tersebut. Artinya seluruh daripada nabi membawa kalimat itu. Nah, ini bapak-bapak yang akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, untuk memperbaiki daripada iman. Kenapa memperbaiki iman harus keluar? Ngambil kopi aja harus ke dapur, masa pengen iman cuma di dalam rumah? Kan aneh ya? Logika saja. Gimana orang bisa mendapatkan iman? Tidak ada jalan lain berkorban harta dan diri. Bahkan Al-Quran mengulang-ulang tentang bi'amwalihim wa anfusihim. Agar apa? Agar terbuka hati kita dan dikeluarkan kebesaran makhluk yang ada di
Tapi kalau ada di rumah terus, masya Allah, istri sebentar-bentar, Pak, akhirnya terbentuk kita jadi Tuhan di dalam rumah. Kalau nggak ada kita, istri kita risau. Kalau nggak ada kita, anak kita risau. Karena apa? Kelamaan di dalam rumah. Tapi kalau suami sering keluar di jalan Allah, maka Allah akan bentuk daripada iman istri kita, seperti halnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditinggalkan 13 tahun dakwah, masya Allah, dinafikan seluruh yang bisa membantu dirinya, tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Beliau hanya berdoa sehingga Allah buka hasanahnya dengan goresan kaki kecilnya Ismail mengeluarkan air jam-jam. Karena ditinggalkan suaminya. Kita nggak pernah mengambil ibrah pelajaran daripada seperti itu. Hari ini maunya enak di rumah, dilayani sama anak sama istri, masya Allah. Tanpa sadar kita tidak mendidik daripada iman. Sering khotib bicara perbaiki iman dan ketakwaan, tapi nggak pernah ada khotib yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan iman. Nggak ada, karena mereka pun bingung yang berbicara. Tapi kalau orang sudah kenal usaha dakwah, hadirin tahu memperbaiki iman gimana caranya. Seperti tadi, untuk mendapatkan kopi saja harus ke dapur, apalagi untuk mendapatkan iman. Apa kata Nabi? Ya Ali, kepada Sayyidina Ali, jika engkau inginkan ilmu maka dekat-dekat kepadaku, tapi jika engkau inginkan iman jauh-jauh dariku. Maksudnya apa? Berkelana. Maka seluruh para nabi, para wali berkelana untuk apa? Memperbaiki iman. Bukan untuk memperbaiki iman kampung-kampung yang kita datangi, bukan. Hakikat daripada dakwah adalah memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki iman-iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah masukkan keyakinan bahwa Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit banyaknya itu 7 lapis. Satu jarak dari bumi ke langit yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan 500 tahun perjalanan jaraknya saja. Ada yang sampai ya? Keburu mati. Umur paling lama 60-70 tahun. Ini calon-calon mayat semua. Ini perjalanannya 500 tahun perjalanan. Itu untuk sampai ke langit yang pertama. Untuk sampai ke langit yang kedua, maka jarak langit yang pertama ke yang kedua sama. Bahkan besarnya hadirin yang mulia, ini dunia yang kita lihat hari-hari besar ternyata hanya seperti satu butir pasir dibandingkan dengan langit yang pertama yang seperti padang pasir. Saking kecilnya ini dunia. Langit yang pertama kecil juga dibandingkan langit kedua. Langit pertama hanya seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Langit kedua besarnya seperti padang pasir. Terus. Kebayang nggak arsy Allah sebesar apa? Kebayang nggak mahazab besarnya Allah seperti apa? Pantas, kata ulama, jangan pikirkan daripada wujud Allah, tapi pikirkan daripada ciptaan-ciptaan Allah. Mikirin langit kejauhan, Pak. Untuk membuka hati menerima iman, kita pikirkan garam. Allah Subhanahu wa taala membuat garam ini bukan untuk masakan, tapi untuk tafakur. Wa ma yazakaru illa ulul albab. Orang-orang yang beriman itu menggunakan pikirannya itu untuk memikirkan setiap ciptaan Allah, apa hikmahnya, ditafakuri. Sehingga apa kata Nabi? Satu orang mau memikirkan ciptaan Allah, satu orang mau sedetik saja memikirkan agama Allah, maka pahalanya sama dengan 60-70 tahun ibadah. Ini hebatnya tafakur. Jarang orang sekarang tafakur. Sibuk dikarenakan sholat, lupa dalam tafakurnya. Sehingga ketika sholat yang diingat anak, istri, motor, rumah, pekerjaan. Karena jarang tafakur. Tapi kalau seseorang masya Allah memperhatikan daripada ciptaan Allah, maka Allah akan membuka hatinya sehingga hanya yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha besar. Ketika melihat garam, ini garam rasanya asin. Allah ciptakan garam hadirin di laut ini, fungsinya itu bukan untuk mengawetkan daripada apa-apa yang ada di laut. Fungsi garam yang ada di laut hadirin yang mulia, Allah ciptakan sifatnya untuk menguraikan, menghancurkan. Ini sifat garam yang ada di laut. Coba bayangkan, ini satu dunia berapa ribu sungai, semuanya membawa limbah, membawa najis, muaranya kemana? Laut. Seandainya Allah tidak ciptakan garam hadirin, sampai detik ini berapa ribu tahun orang membuang sampah ke sungai, harusnya sudah bau. Ini dunia dipenuhi dengan bau sampah. Tapi karena apa? Karena Allah ciptakan garam dengan sifat menguraikan dan menghancurkan di laut, sehingga seluruh limbah, seluruh najis yang masuk Allah netralisirkan dengan garam.
Jangan dulu mikirin Quran, Mbak. Garam aja belum sampai otak kita kepada garam. Perkara yang setiap hari kelihatan di dapur, Masya Allah. Ini ajib hadir kalau ditafakuri. Seandainya saja Allah tidak ciptakan garam, maka bau semuanya oleh sampah. Tapi ajib, Allah memperlihatkan daripada sifat garam di laut ini untuk menghancurkan, kemudian Allah balik sifatnya di dalam tubuh manusia ini justru mengawetkan. Jadi bertolak belakang. Kalau dalam bahasa kimianya natrium klorida itu garam, punya dua sifat, menghancurkan dan mengawetkan. Ajib. Ketika di laut sifatnya apa tadi? Menghancurkan. Tapi di dalam tubuh kita Allah balik 360 derajat, sifatnya jadi mengawetkan. Nah, lagi pilot, apa rasanya ingus? Berarti sering makan ingus. Ketahuan, Masya Allah. Asin. Kenapa asin? Karena apa? Karena ada garamnya. Seandainya ingus tidak dibuat asin oleh Allah, maka setiap kali orang yang maka akan hancur hidupnya. Tapi Allah buatkan garam dalam tersebut, sifatnya Allah rubah mengawetkan. Jadi orang kalau ada lendirnya di dalam, hidupnya utuh. Hebat gak Allah? Hebat. La ilaha illallah. Air mata rasanya apa? Masya Allah, saya bingung ini sama anak buah Pak Ibu. Tadi suka makan ingus, sekarang suka makan air mata. Masya Allah. Apa ketika air mata itu kering berubah menjadi apa? Kristal-kristal garam. Allah buat ini garam yang ada di mata kita, fungsinya untuk mengawetkan. Seandainya seseorang matanya tidak pernah menangis, maka matanya akan busuk. Tapi dengan ada lapisan garam dan air mata, matanya tutup bening-bening seperti ini. Ini baru perkara garam hadirin, belum ke 30 juz Al-Quran, baru garam. Masya Allah. Seandainya orang mau mencurahkan waktu tafakur tentang kejadian ciptaan Allah, maka dia akan diberikan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa keringat apa? Asin. Tapi Allah sifatnya rubah menjadi mengawetkan. Seseorang ketika dia berolahraga mengeluarkan keringat, tubuhnya jadi sehat, bukan hancur. Benar gak? La ilaha illallah. Ini hadirin kehebatan Allah yang orang jarang ulang-ulang, jarang kita bicara. Karena apa? Otak kita terlalu sempit dan kikir untuk memikirkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu sedikit. Nggak dipenting seperti iman. Iman itu kayak garam tadi, nggak dianggap penting. Cukup asin saja. Tidak seperti itu. Hari ini fungsinya besar itu garam. Begitu juga iman. Hari ini orang sudah tidak mau lagi membicarakan perkara ini. Sedikit yang mau membuat majelis-majelis iman. Seandainya di KRR ada orang kehilangan 10 kg emas, ramai nggak beritanya? Viral. Karena yang hilang 10 kg emas. Terus masih sama tempatnya di KRR. Ada satu ibu-ibu kehilangan garam 10 kg. Ramai nggak? Enggak. Kenapa? Karena murah. Sebenarnya bukan karena murah. Kita nggak tahu nilai garam. Seandainya tadi mau memikirkan tadi, maka kita akan menghargai garam. Sekarang bandingkan. Tiba-tiba tetangga KRR ada perumahan lain membuat satu daripada hajatan besar. Undangannya 10.000 orang lahir. Masakannya lupa dikasih garam, ramai nggak? Ramai. Ramai, Masya Allah. Itu bicaranya lebih viral daripada tadi yang kehilangan emas. Apalagi mulut ibu-ibu, Masya Allah. Cerita ke sana ke sini. Dahsyat diceritakan. Padahal perkara apa yang mereka kurang? Garam. Ini iman hari ini seperti itu. Orang lupa, nggak mau lagi bicarakan kehebatan daripada iman. Padahal sekecil-kecilnya iman, kata Nabi, sebesar zarah, maka Allah akan tukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Sebesar debu. Bukan sebesar ember, sebesar debu ditukar dengan ini iman hadir. Jarang orang mau membicarakan perkara iman sehingga orang tidak tahu tentang kehebatan garam. Hadirin yang mulia. Maka para nabi mengulang lagi kehebatan Allah untuk apa? Mengenal daripada ciptaan Allah. Jika kita memikirkan ciptaan Allah yang sangat besar, maka Allah akan membuat diri kita semakin kecil. Kalau kita mikirin langit luas, Masya Allah, ya Allah saya kecil, akan selalu merasa seperti itu. Tapi kalau otak jarang bertafakur, merasa kita sudah besar, merasa sudah punya ilmu, gak mau menerima nasihat orang lain. Apa sih kayak gini? Apa sih? Hatinya sudah terhijab, dia gak tahu, gak sadar. Padahal dirinya telah dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita memikirkan ciptaan Allah sampai terkecil sampai seperti garam, maka Allah akan buka hasanah kehebatan Allah yang maha besar. Sehingga dengan garam tadi kita langsung takjub dengan itu, ya Allah
matahari, bulan, bintang, apalagi yang besar yang belum tentu akal kita bisa mencapainya. Nah, ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan atas dakwah di mana para nabi, para rasul mendakwakan kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah untuk meyakini daripada kebesaran Allah, membuang daripada kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam hati. Jadi ajib Pak ini amalan dakwah. Amalan dakwah beda dengan ibadah. Sebelum sholat, dakwah dulu, sholat dulu. Dakwah dulu, makanya ada azan. Azan itu dakwah yang paling sempurna. Doa setelah azan apa itu artinya? Seruan yang paling sempurna. Ya Allah telah dikumandangkan seruanmu, seruan yang paling sempurna. Dakwah paling sempurna itu azan. Artinya apa? Sebelum ibadah itu dakwah dulu, ngajak dulu. Untuk apa? Memperbaiki hati kita. Sehingga Masya Allah minimal kita akan berangkat ke masjid, memperhatikan daripada tetangga, minimal keluarga kita yang ada di dalam rumah. Lihat istri belum sholat, ngajak. Dakwah mudah, hanya mengajak saja. Tapi amalan ini hadirin, mengajak ini pahalanya Masya Allah. Sehingga dikatakan dalam kitab hadis, sesaatnya berdiri seseorang untuk mengajak manusia taat kepada Allah, maka pahalanya seperti dia berdiri di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Berdiri sesaat, apa kata para ulama sesaat? Di bawah kurang daripada sedetik. Bapak ketemu orang di jalan mau sholat, Pak yuk sholat, udah sebentar. Kita nggak sadar pahalanya seperti tadi hadirin. Cuma orang nggak sadar, nggak pernah buka kitab hadis, nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau dakwah, akhirnya bodoh seterusnya hadirin yang mulia. Maka kenapa dihalangi oleh para kafir Quraisy? Orang-orang kafir nggak suka melihat orang-orang dakwah, tapi mereka lebih suka kepada orang ibadah. Karena orang ibadah akan dibuai dengan iblis. Akhirnya apa? Saya sudah soleh, nggak ditimbulkan rasa salah. Orang senang dengan daripada ibadah tanpa dakwah, dia akan dibuat soleh nanti. Karena apa tujuan daripada iblis? Ketika dia tidak bisa menggoda seseorang untuk maksiat, maka iblis akan menggoda orang tersebut untuk ibadah yang dahsyat kepada Allah. Ini ajib Pak. Ajakan iblis seperti itu. Dia udah nggak bisa digoda minum-minuman keras, maka dia ajak sholat. Tapi terus nanti setelah dia sholat dibisikin, kamu orang soleh udah sholat, yang lain belum sholat, kafirkan mereka. Na'udzubillah, semua ketipu. Tapi orang dakwah hadirin ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia sering keluar rumah berbicara kayak maka kalau ngajak orang lain sholat, maka hatinya akan dibentuk oleh Allah dengan hati yang lembut. Allah. Duduk di majelis para alim ulama, mau datang bertanya tentang nasihat. So beda. Saya menjamin, lihat orang-orang yang tidak pernah mau dakwah, hatinya keras, nggak mau mendengarkan daripada nasihat-nasihat ulama. Kenapa? Karena nggak pernah dakwah. Tapi orang dakwah pasti Allah lembutkan hatinya. Mudah matanya menangis, mudah menerima kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu besarnya ini pahala dakwah. Bapak-bapak ini akan keluar 3 hari di jalan Allah, bukan lagi sesaat. Sesaat saja tadi pahalanya seperti itu, apalagi 3 hari hadirin yang mulia, apalagi 40 hari, apalagi 4 bulan. Sehingga para malaikat ini bingung mencatat daripada pahala para dai hadirin yang mulia. Ajib. Ada dalam satu kisah diceritakan oleh Masya Allah ulama besar kita, sehingga diceritakan satu orang nabi yang bernama Sya'mun al-Ghazi. Pernah dengar? Kalau bahasa Latinnya kita sering dengar ceritanya Samson. Nah, itu sebenarnya diambil dari kisah Islam. Bani Israel yang Islam. Al-Ghazi yang hari ini kita dengar seperti halnya bodyguard. Ini diambil dari kisah tersebut hadirin yang mulia. Seorang nabi tapi tidak mempunyai pengikut. Ini Samson Al-Ghazi, ini Sya'mun namanya. Al-Ghazi ini satu orang nabi, dia tidak mempunyai pengikut. Senjatanya rahang unta. Allah berikan mukjizat, itu rahang unta, kalau sudah habis dagingnya Allah tumbuhkan lagi daging. Jadi dia makan langsung dari situ. Ini kekuatannya luar biasa. Tidak ada satu kekuatan yang lebih kuat di muka bumi selain kekuatannya Sya'mun Al-Ghazi. Nabi, tapi nggak punya pengikut. Sehingga di akhir zaman hadirin pada hari kiamat Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah. Nabi menceritakan kepada sahabat ada satu orang nabi yang tidak diikuti oleh seorang pengikut pun dan membawa senjata di atas pundaknya ketika masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Sya'mun Al-Ghazi, kata Nabi. Maka Nabi menceritakan kisahnya. Dia nabi adalah nabi yang sangat kuat, tangguh.
Masya Allah. Jadi itu Raja Romawi sama tentara-tentaranya sudah bingung gimana nih matiin si Sya'mun al-Ghazi. Ditindih sama batu nggak kuat, dirobohkan bangunannya, hidup lagi. Gimana caranya? Ternyata hadirin yang mulia, akhirnya satu Raja Romawi ini membuat sayembara. Siapa saja yang bisa daripada melumpuhkan Sya'mun al-Ghazi, maka akan diberikan setengah daripada kerajaan. Wah, orang-orang tergiur, tapi siapa yang mampu? Orang sudah tahu Sya'mun al-Ghazi itu siapa? Nabi yang kuat, Nabi Allah, orang soleh juga. Tapi ajib, siapa yang terkena fitnah harta pertama kali? Bukan orang lain hadirin, melainkan istri Nabi sendiri. Masya Allah. Sya'mun al-Ghazi punya istri, maka istrinya setelah mendengar sayembara tersebut, dia terpukau dengan harta yang dijanjikan oleh raja tersebut. Masya Allah, nikmat. Ajib. Jika hari ini kita tidak belajar membentuk iman istri ini dijadikan pelajaran dan ibrah, sehingga istri seorang nabi di zaman Bani Israel masih tergiur dengan harta hadir. Bedanya dengan istri-istri Rasulullah yang berjumlah 9 dalam riwayat, ada juga yang mengatakan 11, semuanya ikut berdakwah di jalan Allah. Maka apa oleh Allah? Dijadikan partner dakwah sehingga menjadi asbab hidayah seluruh alam. Tapi karena Sya'mun al-Ghazi tidak mengajak istrinya berdakwah, maka pikirannya beda ini istri. Dia mau harta yang dijanjikan oleh raja daripada Romawi tersebut. Sehingga ini istri ngebujuk ke Sya'mun al-Ghazi. Wahai suamiku, Masya Allah, kekuatanmu ini luar biasa yang diberikan Allah. Maka adakah kelemahannya? Dia nggak sadar sedang dipancing sama istrinya. Akhirnya Sya'mun al-Ghazi menceritakan, sesungguhnya Allah lah yang maha kuat. Aku hanyalah diberikan titipan oleh Allah satu mukjizat dengan kekuatan ini. Tapi aku ceritakan kepadamu bahwa aku pun bisa lemah, katanya. Apa kelemahanmu, katanya? Seandainya rambutku dijadikan ikatan untuk mengikat daripada tubuhku, maka kekuatannya Allah akan cabut. Jadi Sya'mun al-Ghazi itu rambutnya panjang. Ajib hadir. Tidur dia, digunting sama istrinya rambutnya, diikatkan langsung ke tubuhnya, maka kekuatannya hilang seketika. Apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini hadirin yang mulia? Yang pertama, jangan pernah menceritakan kelemahan kita termasuk kepada istri kita sendiri. Ceritakan kelemahan kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ini pelajaran hadirin. Banyak hari ini menceritakan aib ketika keluar di jalan Allah, membicarakan keburukan teman-teman sendiri tanpa disadari. Jangan membicarakan keburukan teman sendiri, kadang-kadang aib istri sendiri diceritakan sama orang lain. Nauzubillah, itu suami terburuk hadirin yang mulia. Suami yang menceritakan aib istrinya adalah suami yang terburuk. Allah melaknat suami yang seperti itu. Maka hati-hati, jaga lisan, apalagi terhadap istri. Tutup kelemahan kita. Karena apa? Istri kita belum bisa menutup daripada aib suami. Karena apa? Masih pegang sosial media, di status disebarkan aib daripada suami. Sering, banyak. Karena apa? Karena perhatian dari suami kurang. Ini tugas bapak-bapak memperhatikan istrinya lebih. Nah, ajib hadirin yang mulia. Maka setelah tidak ada kekuatan, disampaikan kepada Raja Romawi sehingga raja dan bala tentaranya datang untuk mengangkut daripada Sya'mun al-Ghazi. Akhirnya sudah nggak punya kekuatan, matanya dibutakan hadirin yang mulia. Nangis Sya'mun al-Ghazi, tobat kepada Allah ketika diikat dalam satu tiang, dia berdoa, ya Allah, tobat aku kepada Engkau. Demi Allah, sesungguhnya aku sadar atas kesalahanku dan kelemahanku yang harusnya aku ceritakan hanya kepada Engkau, tapi aku ceritakan kepada makhluk. Dia berdoa, ya Allah, aku mohon kembalikan kekuatanku dan aku akan menebusnya dengan sesuatu yang besar. Maka Allah kabulkan. Dikembalikan lagi kekuatannya, dihancurkan itu Raja Romawi dan tentara-tentaranya hancur, termasuk istrinya hadirin yang mulia. Tapi ajib, apa ajam daripada Sya'mun al-Ghazi? Ya Allah, untuk menebusnya maka aku tebus dengan 1000 hari keluar di jalan Allah. Itu ketika Nabi menceritakan kisah ini, para sahabat tercengang. Ya Rasul, adakah umat akhir zaman yang bisa meniru amalan Nabi tersebut? Nabi diam. Satu orang sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa menyamai amalan Nabi tersebut? Lihat bagaimana para sahabat antusias dengan keluar di jalan Allah. Mereka menginginkan amalan yang sama, amalan para Nabi, keluar 1000 hari di jalan Allah. Kata Nabi apa? Tidak usah seperti itu. Maka ketika tidak dijawab apa? Turunlah malaikat Jibril membawa surat Al-Qadar. Ini asbabul nuzul turunnya daripada surat Al-Qadar, diawali dengan kisah Sya'mun al-Ghazi. Sehingga turun
Surat Al-Qadar yang mana salah satu ayat yang menyebutkan bahwa ada satu malam yang penuh dengan kemuliaan yang mana kita dapatkan malam tersebut maka sama dengan 1000 bulan. Lihat kebaikan Allah terhadap para sahabat dan umat akhir zaman. Cukup dengan satu hari di bulan Ramadan mendapatkan malam tersebut maka ganjarannya sama dengan pahala Sya'un al-Ghazi. Tapi yakin nggak ada yang umurnya sekarang nanti nyampe ke bulan Ramadan? Belum tentu dapat malam Lailatul Qadar, masih jauh. Adapun nanti orang yang sampai ke Ramadan, yakin dapat Lailatul Qadar? Enggak. Tapi diberikan kemudahan kepada orang yang dakwah. Apa kata Nabi? Sesaatnya dia berdiri di jalan Allah, keluar di jalan Allah, maka pahalanya lebih besar, sama dengan 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Bapak-bapak bukan sesaat, 3 hari. Tapi dengan syarat keluar 3 harinya disertai dengan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka akan dijanjikan kebahagiaan yang besar ketika keluar 3 hari. Bentuk taatnya seperti apa? Taat kepada amir atas putusan musyawarah. Di sini sudah ada amirnya? Belum. Siapa yang sudah 4 kali lebih 3 hari? Nanti dijadikan amir badal. Mungkin nanti ada teman dari halaqah yang membimbing dijadikan amirnya, tapi amir badalnya beliau, nggak apa-apa. Ini penting buat teman-teman yang lain belajar taat untuk meremukkan daripada pikiran-pikiran kita, masya Allah. Kalau tidak dibentuk amir, nanti pikirannya bercabang kemana-mana. Harus ada induknya, harus ada jalurnya, harus ada amirnya. Syaratnya apa? Selama amir tidak bermaksiat kepada Allah, maka wajib kita taat kepada amir. Kalau mau keluar masjid, bilang sama amir. Walaupun cuma keluar masjid, mau apa-apa minta putusan amir. Berkah masya Allah. Karena apa? Putusan amir dan berbicara yang meminta izin ini disebutnya musyawarah. Dengan musyawarah Allah akan halangi daripada azab yang akan menimpa satu kampung. Jika ada orang yang bermusyawarah agama. Ini penting hati. Maka bentuk sifat-sifat ketaatan ini ketika kita keluar. Nanti diputus lagi amir khidmat siapa? Taat sama amir khidmat. Ada amir ta'lim nanti diputus jadi amir, taat sama amir ta'lim. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Perbanyak kita dakwah Allah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah dan khidmat. Jadikan 3 hari keluar ini kita sempurnakan apa yang ingin kita perbaiki. Di luar rumah kita jarang sholat tahajud. 3 hari ini manfaatkan. Kakak saya kemarin masya Allah, saya kurang lockdown tertahan 7 bulan di India. Saya nggak sempat ketemu kakak sesepupu. Dia hanya teleponan, Yuri doain saya. Saya mau berangkat 4 bulan jalan kaki ke Ternate. Ya udah, saya belum bisa pulang. Saya kena lockdown di India. Akhirnya ketika saya bisa pulang, ternyata dia sudah bergerak 40 hari. Malamnya dia telepon, target tentang kematian. Yur, kematian itu dekat, hanya 1 jengkal dari belakang diri. Manfaatkan setiap waktu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbicara terus kematian. Saya tidak sadar hadirin yang mulia, ternyata pagi dapat telepon. Kakak antum wafat dalam keadaan tahajud dan 4 bulan di jalan Allah. Masya Allah. Gak bangun lagi sujud sholat tahajud. Ini bukti hadirin keluar di jalan Allah kita itu hak. Jangan ragu. Hati yang ragu hadirin dengan keluarnya di jalan Allah itu adalah hati yang munafik. Hati yang munafik. Kalau tidak yakin dengan usaha dakwah itu hati yang munafik hadirin. Tapi hati yang benar mutlak kepada Allah, ya Allah saya ingin dakwah niat memperbaiki diri saya, diwafatkan dengan keadaan yang terbaik hati. Itu kenyataan. Bukan 1 2, teman-teman saya sudah banyak yang lebih dulu meninggal dengan keadaan yang serupa. Enggak ada yang wafatnya kecuali di masjid. Kebanyakan seluruhnya di masjid. Kemarin terakhir, seminggu yang lalu Mbah Hasim. Dulu saya ajak keluar 3 hari tahun 2017. Dia ojek, mampir ke masjid. Punya masalah, ngobrol sedikit, akhirnya mau mendengarkan nasihat agama, ngobrol-ngobrol keluar 3 hari. 5 waktunya terjaga, masya Allah. Khidmat masjid, bayar masya Allah. Kemarin saya kaget dengan ternyata beliau meninggal dalam keadaan luar biasa. Setelah sholat subuh biasa dia taklim dengan beberapa teman. Setelah taklim dia musyawarah. Setelah musyawarah duduk sampai isyraq, sholat isyraq, kemudian sholat duha. Itu kegiatan setiap hari di masjid karena dia marbot. Setelah sholat duha jam 9 pasti dia ke belakang untuk ngopi sambil dengarkan radio Wadi. Dan ajib hadirin,
kopinya belum selesai diminum, radionya masih nyala, dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Wallahi saya hampir menguburkan melihat wajahnya muda kembali, Pak. Orang baru keluar 40 hari, belum pernah 40 hari. Cemburu Ustaz. Coba. Ini bayangkan bapak-bapak kalau nggak dikenalkan usaha ini, waktu dulu kita maksiat mau mati di mana, Pak? Mau mati di pasar? Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka keluar 3 hari berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan yang Engkau ridhoi. Kalau Allah sudah ridho, mau wafat kita di WC tapi Allah ridho, syahid hadirin. Karena apa? Sebelum masuk WC-nya kita gunakan adab Rasulullah. Berdoa dengan cara Rasulullah. Apa kata para ulama? Orang yang mau masuk WC dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Masuk dengan kaki kiri, diinjak itu sendal, masukkan kaki kanan, masukkan kaki kiri. Dia berhadas, dia keseleo di dalam kamar mandi, maka syahid hadirin yang mulia. Saking ajibnya pahala sunnah ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang mulia, kita bulatkan lagi, tekadkan lagi dalam hati bahwa kita keluar di jalan Allah ini untuk memperbaiki diri kita. Dan niatkan, ya Allah, saya keluar 3 hari, perbaiki istri saya di rumah. Ya Allah, perbaiki iman anak saya di rumah. Ya Allah, perbaiki iman tetangga saya di rumah. Ya Allah, perbaiki ibu dan bapak saya di rumah. Bahkan saya titip kepada bapak-bapak, jika sudah punya orang tua yang meninggal, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan pahala seluruh dakwah saya untuk orang tua saya. Berikan. Kita nggak tahu keadaan di alam kubur sekarang seperti apa, tapi ajib. Dengan orang yang bergerak di jalan Allah, saya pernah mendengar ulama, satu orang anak yang soleh, dia bergerak di jalan Allah, dia berikan pahalanya kepada orang tuanya di alam kubur, maka Allah akan hentikan jika ada azab kubur di alam kubur. Dengan asbab anaknya memberikan pahala daripada usaha dakwah. Berikan, niatkan, sedekahkan, jangan beri. Bersedia insya Allah. Boleh rapat lagi Pak. Kita berdoa, kita menyatukan hati, menyatukan pikir, agar Allah Subhanahu Wa Taala tercipta daripada persoalan yang ada di dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina habibana wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rahman ya Qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin wahdina subul salam min sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hendak keluar di jalan-Mu ya Allah, belajar memperbaiki dari imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak kami selama 3 hari. Ya Allah, jadikan keluar 3 hari kami penebus daripada segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Kami yang sangat lalai ya Allah, setiap hari masih melakukan dosa ya Allah. Hari ini kami datang kepada Engkau dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar. Kami ingin diperbaiki iman oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan segala amal ibadah ketika kami keluar 3 hari, kami sedekahkan untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami terlalu tinggi ya Allah, sehingga kami merasa memiliki anak dan istri kami, padahal kami sadar bahwa mereka ini adalah titipan. Ya Allah, jadikan ketika kami keluar 3 hari, perbaiki daripada istri kami ya Allah, perbaiki anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami alim-alimah, jadikan anak-anak kami da'i-da'iyah, jadikan anak-anak kami hafiz-hafizah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keberkahan usaha dakwah ini menjadi keberkahan yang baik di kampung yang kami tinggalkan ya Allah. Lembutkan orang-orang yang menolak usaha dakwah ya Allah. Masukkan iman ke dalam hati-hati mereka ya Allah. Ya Allah, ramaikan masjid-masjid tempat tinggal kami ya Allah. Yang hari ini fitnah sudah masuk ke dalam masjid-masjid kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh Engkau pemilik daripada hati setiap manusia ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan hati kami dalam keimanan ya Allah, istiqomahkan kami dalam amal ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, halalkan mata ini melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, jangan haramkan wajah ini melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, halalkan wajah ini memandang wajah-Mu ya Rabb di dalam surga. Ya Allah, haramkan api neraka menyentuh daripada seluruh tubuh kami ya Allah. Haramkan api neraka menyentuh daripada jasad kami ya Allah. Haramkan api neraka atas anak dan istri kami ya Allah, atas orang tua kami ya Allah, tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kepada kami kepahaman yang benar atas agama ya Allah.
Istiqomahkan hati kami dalam kebenaran dan ketaatan ya Allah. Jauhi daripada fitnah-fitnah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kaki kami, melangkahkan kaki kami ke majelis ta'lim para ulama ya Allah. Kami mencintai ulama ya Allah. Kami mencintai para habaib ya Allah. Ya Allah, lindungi para ulama yang ada di Indonesia ya Allah. Lindungi daripada ulama yang ada di seluruh dunia ya Allah. Hari ini telah Engkau tampakkan bagaimana bencana di hadapan kami ya Allah. Ini salah kami ya Allah. Ini gara-gara dosa kami ya Allah. Ini karena keburukan kami ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan keluar 3 hari kami ini ya Allah, menangguh daripada azab-azab Engkau ya Allah. Hindarkan musibah-musibah yang akan membentur daripada Indonesia ya Allah. Hindarkan musibah-musibah ya Allah. Angkat daripada wabah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Mudahkan mata ini membaca Al-Quran ketika kami keluar di jalan-Mu ya Allah. Amin. Mudahkan lisan ini menghafal daripada Al-Quran dan hadis ya Allah. Amin. Mudahkan lisan kami ya Allah belajar daripada doa-doa sunnah ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkan lisan kami untuk memperbaiki zikir-zikir kami ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkan lisan kami untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, buang daripada segala kotoran yang telah masuk ke dalam perut kami ya Allah. Amin. Segala makanan yang haram dan riba perbaiki ya Allah. Ya Allah, kami belum mampu meninggalkan daripada riba yang riba seriba-ribanya ya Allah. Namun para ulama pun tahu ya Allah dalam keadaan seperti ini ya Allah. Maka hindarkan kami dari keadaan riba ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan terbaik ya Allah. Perut kami dipenuhi dengan makanan yang halal dan thayyiban ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang baik ya Allah. Berikan rezeki yang baik, yang manfaat ya Allah, sehingga mendekatkan kami kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat thayyibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ringankan daripada azab yang menimpa saudara-saudara kami di alam kubur ya Allah. Jauhkan daripada azab kubur ya Allah. Hindarkan daripada azab kubur ya Allah. Ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kelak di surga ya Allah. Ya Allah, ampuni daripada dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.